Xiaomi 13T, HP Xiaomi yang hampir 1 tahun saya pakai sebagai daily driver. Kenapa saya pilih Xiaomi 13T? Karena pertama dari harganya cukup affordable ya, di 6,5 juta pada saat itu, dan ada sistem kamera Leica-nya. Dan di 1 Oktober 2024, Xiaomi rilis Xiaomi 14T, penerusnya si 13T ini, dengan peningkatan spesifikasi tentunya, dan spesifikasi kamera dia pakai Sumilux. Dan dijual dengan harga yang sama kayak 13T di 6,5 juta atau 6499. Untuk varian RAM yang sama juga ya, di 12 dan 256 GB. Tapi saya udah janji sama diri sendiri bakal pakai si 13T ini sampai setidaknya masa garansinya habis ya. Jadi masih 1 tahun lagi. Dan ya, saya tahun ini nggak upgrade ke 14T, tapi saya beli satu lagi. Ini Xiaomi 10T. Ini handphone Xiaomi seri T yang rilis di tahun 2020. Dan ini akan saya pakai sebagai handphone kedua, dan harganya saya dapat di harga 2 jutaan, tepatnya di 2,9, dengan kondisi full set, semua aksesorisnya masih original. Oke, langsung aja kita unboxing aja ya. Oke, ini ada SIM ejector, kertas-kertas, dan dapat case yang mana ini masih original bawaan dari Xiaomi 10T ya. Masih ada logo Xiaomi-nya. Lanjut ke handphonenya. Ini handphonenya Xiaomi 10T. Dia masih 64 megapiksel ya, karena yang 10T Pro udah 108, layarnya 144 Hz, dan dia pakai Snapdragon 865. Karena di seri 11, 12, 13, dan 14 pakainya MediaTek semua. Dan baterainya itu di 5000 mAh dengan charging 33 watt. Jadi ya masih cepat sih 13T sih. Dia udah 67. Dan ini dapat charging dan kabel data yang original bawaannya. Jadi bukan yang third party ya, bukan yang gantian, ini masih original semua. Bisa dilihat di sini maksimal 33 watt. Lanjut ke handphonenya ini. Apakah masih bisa nyala? Oke, masih bisa nyala. Kalau nggak bisa, kita komplain ke sellernya. Secara keseluruhan masih mulus ya. Dan sayangnya dia ada bercak jamur di bagian back covernya. Ini wajar karena penggunaan ya. Dan ini barang second juga. Jadi ya langsung aja, ini saya mau setup dulu. Oke, ini udah selesai di setup. Langsung aja kita cek di bagian setting ya. Dia pakai versi MIUI 14 dengan versi Android 12, yang mana ini nggak dapat update lagi ya. Jadi udah mentok di Android 12 dan MIUI 14. Storage-nya di 128 GB dengan RAM 8, dan chipsetnya pakai Snapdragon 865 5G 7 nanometer. Lanjut ke bagian kameranya, dia punya kamera utama di 64 megapiksel f1.9 tanpa optical image stabilizer. Kamera ultra wide di 13 megapiksel f2.4, dan terakhir ada kamera makro 5 megapiksel. Tapi di sini dia nggak punya kamera tele ya, karena kamera tele itu baru ada di Xiaomi 13T. Jadi yang seri 11T, 12T itu belum ada kamera tele, adanya kamera tele makro 5 megapiksel. Lanjut ke bagian videonya, dia bisa rekam 4K di 60 fps, bahkan di 8K 30 fps. Yang mana di Xiaomi 13T ini dia cuma bisa rekam di 4K 30.
Ini kayak semacam downgrade ya dibanding sama si 10T ini. 13T biasa cuman bisa rekam 4K 30, sedangkan di 10T bisa 8K 30 bahkan 4K 60. Tapi untuk kamera depannya dia sama ya, cuman bisa di 1080p 30 fps. Selebihnya sama dan fitur-fiturnya ya 64 megapiksel, mode malam, ada vlog, dokumen, pencahayaan panjang, cloning, dan mode cloning ini kalau nggak salah tuh nggak ada ya di 13T. Selebihnya kayak mode vlog, pencahayaan panjang itu ada, dual video ada, gerak lambat ada, dokumen ada. Untuk layarnya sendiri dia masih pakai IPS LCD, belum AMOLED ya. Bisa dibilang untuk grade layar ini bagus loh. Hampir mirip layar AMOLED, tapi memang untuk bagian warna hitamnya itu emang nggak sedip layar AMOLED. Karena kan kalau layar AMOLED itu warna hitamnya lebih pekat gitu. Lanjut ke bagian biometriknya, dia punya sensor fingerprint di tombol power yang mana ini responnya cukup cepat ya, sangat instan, dan juga untuk face unlock-nya juga bisa dibilang cukup cepat. Lanjut ke bagian speakernya, dia punya 2 buah speaker di bagian bawah dan atas, dan untuk kualitasnya sendiri lumayan oke ya. Cukup oke walaupun emang nggak sedip punyanya iPhone ya, tapi di harganya ini masih oke dibandingkan sama handphone lain yang masih single speaker ya. Oke guys, sekian aja buat video unboxing dan impresi pertama saya tentang Xiaomi Mi 10T ini. Untuk video lengkapnya atau reviewnya akan saya bikin di minggu depan, dan sedikit cerita aja kenapa saya pilih yang 10T biasa bukan yang Pro, karena sebelumnya saya pengen beli Pixel 5 tapi saya ragu di bagian IMEI dan konektivitas 5G-nya. Yang pertama itu IMEI pasti takutnya nanti terblokir, karena ini akan saya pakai buat jangka panjang ya untuk HP kerja, dan untuk 5G di Pixel 5 itu di lock ya, nggak bisa dipakai, jadi cuma bisa di wilayah tertentu aja. Sayangnya untuk Indonesia nggak bisa dipakai karena Pixel Experience udah nggak ada update lagi, jadi pakai Pixel OS, dan di Pixel OS itu device yang mendukung cuman 10T biasa, untuk T Pro-nya nggak ada. Jadi ya saya ambil yang 10T aja. Oke, terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya.